Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Rifan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 20 keluhan utama penyakit orang Indonesia dan pengobatan rumahannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keluhan demam. Siapa yang tidak kenal dengan demam? Hampir setiap orang pernah mengalaminya, terutama bagi orang tua. Demam bisa menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan, terutama apabila dialami oleh anak kecil. Sebenarnya, demam terjadi karena peningkatan suhu tubuh. Suhu tubuh kita itu sendiri adalah salah satu tanda vital yang paling penting pada tubuh kita. Pada kondisi yang sehat, suhu tubuh kita memang bervariasi. Pagi hari, suhu tubuh kita akan sedikit lebih rendah dibandingkan suhu tubuh pada sore hari. Suhu tubuh yang normal berkisar antara 36 sampai dengan 37 derajat Celcius. Suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius pada umumnya dinyatakan sebagai demam. Jadi, kita jangan sampai salah menyatakan bahwa demam merupakan sebuah penyakit. Padahal demam itu adalah salah satu tanda penyakit. Penyakit penyebab demam bisa sangat banyak. Begitu juga dengan gejala lain yang menyertai demam, seperti gejala sakit kepala, berkeringat, menggigil, ataupun badan menjadi lemas dapat menyertai kondisi demam. Hal yang paling penting yang harus kita sadari ketika kita mengalami demam, maka sebenarnya tubuh kita sedang berupaya melawan infeksi yang datang dari luar tubuh. Infeksi tersebut dapat disebabkan banyak hal, mulai dari kuman atau bakteri, infeksi karena virus, jamur, ataupun parasit. Demam juga bisa menjadi tanda penyakit yang lain. Misalnya pada orang-orang dengan kondisi keganasan ataupun kanker atau kondisi penyakit autoimun, di mana sel-sel kekebalan tubuhnya menyerang organ pada tubuh itu sendiri. Demam juga dapat muncul pada kondisi tersebut. Kadangkala dokter cukup sulit untuk menentukan apa yang menjadi penyebab demam. Meskipun demikian, tidak ada salahnya kita memahami bagaimana suhu tubuh kita menjadi lebih panas dibandingkan normal. Pada dasarnya, demam adalah mekanisme pertahanan tubuh kita terhadap kondisi infeksi. Ketika kuman masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan merespon salah satunya dengan menaikkan suhu tubuh. Pusat kontrol suhu tubuh di otak akan memahami bahwa tubuh sedang membutuhkan sistem kekebalan tubuh yang optimal. Dengan peningkatan sedikit suhu tubuh ketika demam, maka berbagai senyawa yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh akan lebih cepat bekerja, sehingga infeksi yang datang ataupun infeksi yang menyerang tubuh kita dari luar itu dapat segera diatasi ataupun dilawan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, jangan buru-buru menggunakan obat penurun suhu tubuh ataupun obat penurun panas bila kita mengalami demam. Kenapa? Karena ketika kondisi itu muncul, sistem kekebalan tubuh kita sebenarnya sedang berupaya untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Lebih baik kita berupaya untuk menurunkan suhu tubuh kita secara perlahan dibandingkan kita menurunkan suhu tubuh kita secara cepat.
Kenapa demikian? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa demam ini adalah gejala dari penyakit. Ketika kita menggunakan obat penurun panas terlalu cepat, maka gejala demamnya akan hilang. Dan ketika kita memeriksakan diri kita atau keluarga kita ke dokter, maka kondisi yang tidak demam lagi mungkin dapat menyulitkan dokter untuk menentukan diagnosa apa yang sebenarnya menyebabkan demam pada diri kita atau keluarga kita. Salah satu masalah yang paling utama terkait keluhan demam ini adalah keluhan demam pada anak kecil. Anak kecil yang mengalami demam dapat disertai dengan perubahan dari tingkah laku anak tersebut. Misalnya seperti anak mengalami rewel, gelisah, tidak nafsu makan, dan tidak bisa tidur. Anak yang berusia kurang dari 5 tahun dapat mengalami perubahan suhu tubuh yang mendadak. Peningkatan suhu tubuh yang terlalu tinggi pada anak kurang dari 5 tahun berpotensi menimbulkan gejala ataupun penyakit kejang demam. Meskipun kejang demam tentu saja akan menyebabkan kekhawatiran berlebih, kejang biasanya berlangsung kurang dari 5 menit dan tidak memiliki efek yang lama. Anak yang mengalami kejang demam, maka pencegahannya adalah dengan memastikan bahwa ketika anak mengalami demam, kita segera memberikan pengobatan. Demam pada anak juga dapat muncul ketika anak mengalami perubahan tertentu di tubuhnya. Misalnya yang paling sering demam muncul ketika seorang balita mengalami tumbuh gigi yang pertama sekali. Kemudian demam ringan juga sering muncul sebagai suatu kondisi ataupun gejala setelah mendapatkan imunisasi. Lalu ketika kita mengalami demam, apa sebenarnya langkah-langkah pengobatan rumahan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi gejala demam yang kita rasakan sebelum berangkat ataupun pergi berobat ke dokter? Langkah pertama yang dapat kita lakukan di rumah ketika kita atau keluarga kita mengalami demam adalah dengan mengkonsumsi banyak air. Minum lebih banyak air akan menyebabkan tubuh kita lebih cepat pulih ke kondisi suhu tubuh yang normal. Ketika seseorang mengalami demam, maka akan berpotensi mengeluarkan lebih banyak keringat ataupun uap air melalui kulit. Hal ini menyebabkan tentu saja tubuh kita mengalami kekurangan cairan. Pada beberapa kondisi yang ekstrim, seorang yang demam dapat mengalami dehidrasi, yaitu suatu kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan cairan yang sangat banyak. Kita cukup dapat minum air putih, air biasa, atau cairan yang lain. Misalnya juga kita bisa minum jus buah ya, untuk mengembalikan cairan tubuh dan memulihkan kondisi demam. Langkah pengobatan rumahan yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mengatasi demam adalah istirahat yang cukup. Aktivitas fisik ataupun gerakan tubuh yang terlalu banyak dapat berpotensi meningkatkan suhu tubuh, sehingga itu dapat memperburuk kondisi demam yang kita alami. Langkah ketiga yang dapat kita lakukan untuk pengobatan demam adalah mengkompres bagian-bagian tertentu pada tubuh kita. Banyak perdebatan air apa yang digunakan untuk mengkompres. Apakah air dingin, air es, atau malah air hangat? Tapi beberapa literatur yang kami baca, maka gunakan air yang paling mudah untuk didapatkan, yaitu langsung saja air dari keran atau dari bak air. Itu saja yang digunakan untuk mengkompres. Gunakan kain bersih dibasahi oleh air tersebut,
lalu tempatkan di daerah dengan permukaan kulit yang luas. Pada umumnya ditempelkan di dahi, ya, di sini, di dahi, atau bisa juga ditempelkan di leher dan di ketiak. Kenapa di leher dan di ketiak? Kulit pada leher dan ketiak kita cenderung memiliki lipatan-lipatan. Lipatan tersebut tentu saja akan memunculkan luas permukaan kulit yang lebih lebar atau lebih luas, sehingga proses kompres ini tadi akan lebih cepat membantu untuk menurunkan demam. Ketika ketiga cara ini belum mampu untuk menurunkan demam, maka kita dapat menggunakan pengobatan rumahan dengan konsumsi obat. Tentu saja obat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter, yaitu obat golongan obat bebas dan obat bebas terbatas. Terdapat dua jenis obat utama yang biasanya digunakan untuk menurunkan demam. Yang pertama adalah paracetamol, lalu kemudian ada ibuprofen. Keduanya memiliki efektivitas yang sama untuk menurunkan demam. Karena ini obat bebas dan obat bebas terbatas, pada umumnya terdapat anjuran dosis penggunaan pada label obat. Dan silakan memilih sediaan obat yang paling sesuai. Kalau yang demam adalah bayi, maka kita bisa menggunakan sediaan tetes atau sediaan drop. Kalau misalnya balita atau anak-anak, kita bisa menggunakan sediaan sirup, dan orang dewasa kita bisa menggunakan sediaan obat tablet. Bila kita sudah menggunakan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk menurunkan suhu tubuh, tapi suhu tubuhnya juga tidak turun, maka kita harus segera menghubungi dokter. Beberapa kondisi lainnya yang kita tidak boleh menunda untuk memeriksakan diri ke dokter adalah yang pertama, ketika kita mengalami demam disertai dengan batuk berdahak, atau nyeri pinggang, atau perubahan warna kulit, atau nyeri pada saat buang air kecil, atau demam yang disertai dengan diare atau mencret. Untuk kondisi ini, maka sebaiknya segera periksakan diri ke dokter agar dokter dapat menentukan diagnosis pasti dari kondisi demam tersebut. Kemudian, ketika kita menemukan keluarga atau kita mengalami demam yang lebih dari 40 derajat Celcius, maka sebaiknya segera untuk periksakan diri ke dokter. Atau kita mengalami demam lebih dari 39 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut. Atau kita mengalami demam sekitar 38-39 derajat Celcius yang terjadi 3 hari, kemudian demamnya hilang, lalu kemudian muncul kembali. Kondisi demam ini sangat identik dengan penyakit malaria, dan tentu saja kita harus segera memastikan apakah benar kita mengalami kondisi infeksi dari malaria ketika mengalami demam yang berselang-seling, kadang muncul, kadang tidak muncul. Kita sudah sampai di akhir video 20 keluhan utama penyakit orang Indonesia dan pengobatan rumahannya edisi demam kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada keluarga, teman, rekan, dan orang-orang agar kita semua paham bagaimana pengobatan rumahan untuk demam. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Kemudian jika ada pertanyaan terkait dengan demam, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Demikian video edukasi sehat kali ini. Kita ketemu kembali pada video-video edukasi sehat lainnya.